Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore semuanya. Ya, bertemu lagi dengan Bapak. Ya, kita pada hari ini akan belajar tentang aritmatika sosial. Ya, jadi aritmatika sosial ini tujuan pembelajaran kita nantinya akan belajar tentang pembelian, ya, penjualan, keuntungan, kerugian, dan persentase keuntungan kerugian. Seperti itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita mulai, berdoa dulu masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita mempelajari sesuatu itu harus tahu pengertiannya dulu, ya, tentunya. Jadi biar kita bisa menangkapnya lebih cepat. Nah, jadi anak-anak sekalian, aritmatika sosial ini sangat erat sekali dengan unsur perdagangan. Nah, maka dari itu, sebelum kita masuk pengertian, ini ada salah satu hadis dari Rasulullah yang bersabda, yakni hendaklah kamu berdagang karena di situ terdapat 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi memang Rasulullah benar-benar menyarankan bagi kita semua untuk berdagang karena di situ terdapat 9 dari 10 pintu rezeki. Nggak tahu itu dari manapun, tapi Rasulullah bilang seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita saya lihat di sumber ini, ya, di Google, di tesis hukum pengertian dagang.com, yakni perdagangan, dagang atau perniagaan. Perdagangan yang juga dikenal dengan perniagaan merupakan kegiatan atau pekerjaan membeli barang tertentu dengan waktu tertentu dengan keperluan untuk dijual kembali dengan tujuan maksud untuk memperoleh laba. Apa Pak laba itu? Laba itu keuntungan, seperti itu. Nah ini Bapak ambil dari buku sampean, dari buku siswa sampean, yakni ilmu aritmatika sosial itu adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial, seperti itu. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kita hari ini, tolong sambil dibuka bukunya, ya, mulai dari halaman 65 nanti sampai halaman 70, ya, beserta tugasnya nanti. Jadi Bapak mengambil materi dari buku sampean, ya, biar pembelajaran daring kita lebih menarik, makanya Bapak membuat video ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk, Bapak mau bercerita dulu. Jadi Bapak itu punya teman namanya Pak Subur. Pak Subur ini penjual bubur ayam, ya, penjual bubur ayam. Nah, besar modal Pak Subur, ya, untuk membuat bubur ayam ini, Pak Subur itu membutuhkan uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, ya. Nah, 1 juta rupiah ini Pak Subur mendapat 130 mangkok, ya, 130 mangkok bubur ayam, di mana per 1 mangkoknya dijual Pak Subur seharga 10.000 rupiah. Seperti itu. Lanjut. Nah, pada kasus ini ternyata pada hari itu Pak Subur karena kecapean jadi muternya hanya satu desa, tidak sempat ke desa-desa yang lain. Makanya Pak Subur hanya dapat menjual bubur ayamnya sebanyak 110 mangkok. Seperti itu. Nah, kakak punya teman lagi, bapak punya teman lagi, namanya Pak Soso, ya. Tadi kan Pak Subur, ya, sekarang ke tetangganya, ya, ini Pak Soso. Pak Soso ini penjual bakso keliling, ya, seperti ini, bakso keliling. Nah, untuk mendapatkan sebuah bakso untuk bondoe, ya, modal
modal iku bondo awitan. Nggih, sampean kalau mau jual apa-apa kan duwe bondo awitane ya repot kan seperti itu. Nah, Pak Soso ini membutuhkan uang 800.000. Nah, 800.000 ini Pak Soso bisa membuat bakso sejumlah 120 mangkok. 800.000 120 mangkok. Ya. Dengan harga per mangkoknya Pak Soso menjual Rp8.000. Ya biasa lah ya, jual bakso keliling. Nah, ternyata pada waktu itu memang waktunya hujan deras sekali sehingga Pak Soso harus mampir ngiup ya, harus ke tepi jalan untuk menghindari hujan. Dan ketika hujannya sudah surut, ternyata Pak Soso ini sudah kecapean. Makanya dia pulang dan hanya bisa menjual 90 mangkok saja. Seperti itu. Nah, ini Pak Soso. Sekarang kita lanjut lagi ke pedagang sate laler ya. Ada yang tahu nggak sate laler itu apa? Sate laler itu sate yang dijual eceran kecil-kecil yang biasanya di pinggir jalan. Ya. Bukan sate yang besar-besar potongannya, tapi yang apa namanya? Yang kecil-kecil. Di sini Bapak membuat Mickey Mouse ya, biar sedikit lucu. Nah, Pak Sarto namanya ya. Pak Sarto ini untuk membuat sate laler itu ternyata membutuhkan uang Rp700.000. Di mana Rp700 ini Pak Sarto bisa mendapat 100 porsi. Pak, mosok dodolan sate kok 700.000. Sate laler itu yang dijual apa namanya juga yang kecil ya. Kambing yang kecil, kambing yang masih darah lah istilahnya itu. Kambing yang masih doro itu biasanya dijual murah sekali ya, 500.000 sudah dapat biasanya. Nah itu digorok, dibuat sate kecil-kecil, itu namanya sate laler. Nah ternyata pada waktu itu Pak Sarto hanya bisa menjual satenya yaitu 70 porsi. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak mau kembali lagi ke Pak Subur tadi, penjual bubur ayam. Masih ingat ya tadi ya, terjual 110 mangkok. Nah, maka kita kalikan. Kalau Pak Subur ini untuk menjualnya per satu mangkok itu Rp10.000, maka 110 harga terjual ya, kita kalikan 10.000, berarti berapa? 1.100.000. Nah, kurangkan pemasukan dengan pengeluaran ya, ini sesuai yang di buku sampean ya. Jadi kurangkan pemasukan dengan pengeluaran. Pemasukannya berapa? 1.100.000, pengeluarannya Rp1.000.000. Berarti berapa? 100.000. Pak Sarto masih mendapatkan uang 100.000. Berarti inilah yang dinamakan Pak Sarto berjualan dengan untung ya. Meskipun Rp1 pun kalau sudah melebihi modal yang diciptakan oleh Pak, modal yang dibuat oleh seorang penjual, maka itu sudah dikatakan untung, meskipun hanya Rp1 saja ya. Seperti itu. Kita lanjut ke Pak Soso tadi, penjual bakso keliling yang terkena hujan deras sehingga beliau hanya bisa menjual 90 mangkok saja. Nah, kita kalikan 90 harga terjual, kita kalikan harga per satu bakso yang dijual oleh Pak Soso berapa? 8.000, berarti sama dengan 720.000. Oke. Lanjut ya. Kita kurangkan pemasukan dengan pengeluaran, sama seperti itu tadi ya. Nah, ternyata apa? Ketika dikurangkan 720.000 ini adalah hasil, dikurangkan 800.000 ini adalah bondo atau modalnya Pak Soso. Ternyata Pak Soso mendapat ya, mendapat kerugian. Pak Soso tidak mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan kerugian sebesar
80.000. Nah, makanya kasus inilah yang dinamakan rugi dalam berdagang. Seperti itu. Kita lanjut yang terakhir tadi, Pak Sarto, si penjual sate laler. Nah, besar modal Pak Sarto ini 700.000, 100 porsi 10.000, terjual 70.000, 70 porsi maksudnya. Berapa? Nah, 70 porsi kita kalikan 10.000 rupiah, hasilnya 700.000. Kurangkan pemasukan dengan pengeluaran sama ya. 700.000 min 700.000, ternyata hasilnya 0 rupiah. 0 rupiah. Berarti ini yang dinamakan impas ya. Impas itu balik modal. Jadi modalnya Pak Sarto tadi 700.000, lalu dapatnya juga 700.000, berarti impas ya 0 rupiah hasilnya. Seperti itu anak-anak. Nah, ketika kasus ini bisa disajikan seperti tabel ini. Ini Bapak ambil di buku sampean, Bapak ambil di buku siswa sampean ya, halaman 68. Ini halaman 68. Pak Subur tadi ya, pemasukan 1.100.000, 1 juta. M min K. M itu apa? M itu pemasukan, K itu pengeluaran. Sama ya, pemasukan dikurangi pengeluaran, sama tadi ya. Nah, makanya keterangan di sini untung. Nah, lalu Pak Soso, tukang bakso tadi rugi 80.000 ya. Rugi 80.000. Lalu Pak Sarto yang tukang sate laler tadi itu 0 atau balik modal. Nah, anak-anak sekalian, maka bisa disimpulkan ya bahwasanya untuk kita mencari sebuah keuntungan dan kerugian itu ternyata mudah sekali. Berapa jumlah uang yang sampean beli untuk berdagang dan berapa uang yang sampean dapatkan, itu kita sudah bisa mencari keuntungan dan kerugian. Ini rumusnya ya, M min K, dengan M itu adalah pemasukan dan K adalah pengeluaran. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke persentase keuntungan. Jadi biasanya kan kalau bahasa keren itu kan berapa persen keuntungannya, kan seperti itu. Nah, masa kita nggak tahu ya? Nah, ilmu matematika itu ada seperti itu. Ada. Bagaimana Kak? Bagaimana Pak caranya? Nah, ini juga Bapak dapat dari buku sampean. PU itu persentase keuntungan. Ya, untuk mencari persentase keuntungan maka dapat ditentukan dengan rumus ini. Ya, HJ min HP per HB kali 100%. HJ itu apa? HJ itu harga jual, ya. HB itu harga beli, per HB harga beli. Berarti langsung ke contoh saja ya. Kita contohnya pakai Pak Subur tadi yang untung, yang pasti untung. Kalau rugi dihitung dengan untung nanti ada bedanya. Ya. Nanti ada bedanya. Nah, itu. Ini yang kita dapatkan tadi ya, 100.000. Yakni dari harga jual min harga beli. Nah, kita masukkan ke rumus ya. Nah, ini persentase keuntungan sama dengan 100.000 ya dibagi 1 juta rupiah dikali 100%. Nah, itu kita bisa lihat ya, hasil dari 100.000 dibagi 1 juta itu ada 0,1. 0,1 dikali 100% berarti nolnya ditambah 2 ya. Nolnya ke depan 2 berarti berapa? 10%. Seperti itu ya. Karena persen kan 2. Jadi kita bulatkan sehingga tidak menjadi 0,1 biar enak ya. Jadinya berapa? 10%. Seperti itu ya. Ini untuk mencari persentase keuntungan. Nah, sekarang kita masuk ke persentase kerugian. Siapa tadi kasus yang rugi? Siapa lagi kalau bukan Pak Soso. Nah, apa bedanya? Ayo, dari sini. Apa bedanya dari yang itu tadi?
rumus ini dengan yang keuntungan apa bedanya? Tentunya di sini ya. Kalau tadi PU, di sini PR. Kalau tadi harga jual dulu di sini, ya, harga jual dulu. Tapi sekarang dibalik, ya, harga beli dulu, baru min harga jual. Karena apa? Kan rugi. Jadi kan banyak belinya daripada jualnya, seperti itu. Kita masuk. Nah, seperti itu, ya. 800.000 min 720 sama dengan 80.000. Karena apa sih Pak kok dibalik? Karena kalau kita tidak balik nanti efeknya ada di operasinya, ya. Ada di operasi ini, nanti repot kita untuk mendapatkan suatu persentase kerugian. Nah, 80.000 min 800.000 berapa? Sama dengan tadi 0,1 kali 100%, jadi 10%. Jadi Pak Soso ini, ya, Pak Soso ini rugi 10%, sedangkan Pak Subur tadi untung 10%. Ya, seperti itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, Bapak punya sebuah kasus. Ini ada di buku sampean. Kasus ini ada di buku sampean. Jadi di sini ada sebuah perusahaan handphone Nokia ya namanya ya, memproduksi 3 jenis HP dengan merek Alpha, Beta, dan Gamma. Berikut ini disajikan tabel biaya produksi dan harga penjualan HP. Nah ini Alpha, Beta, Gamma. Pertanyaannya, dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar. Ya, nilai keuntungan terbesar. Oke, 1. Ini soal nomor 1. Ya. Ini soal nomor 1. Dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai persentase keuntungan terkecil. Keuntungan terkecil, kalau yang awal tadi keuntungan terbesar, sekarang yang kedua keuntungan terkecil. Yang kedua, ya, maaf jelek ya. Nah, yang ketiga ini, jika HP tersebut sama-sama laku di pasaran, kalian ingin menjual HP merek apa? Jelaskan. Oke, untuk mengerjakan ini, Bapak akan membagi kelompok sampean ya. Nanti akan Bapak share setelah ini kelompoknya untuk mengerjakan ini. Tidak butuh waktu lama. Bapak mau nanti malam maksimal sampai jam 12 ya, sampean berdiskusi lewat HP saja, karena kita kan lagi di rumah saja, tidak boleh keluar kemana-mana ya. Lalu untuk menjawab ini ya, ini nanti Bapak masukkan ke nilai harian ya, Bapak masukkan ke nilai harian sehingga ada nilainya sampean ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Awal hingga akhir mohon maaf, dan kita lanjut dengan diskusi di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.